Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum mulai saya akan menjawab beberapa pertanyaan dulu ya. Baik Mas. Ini dari Sulistiawati, nggak ngerti sistemnya, nanti habis ini dijelaskan. Ini nanti kan ada 6 sesi ya. Nah ini sambil menunggu pada masuk dulu sih. Terus ini dari Damar, ini sebenarnya metode sistem level itu apa? Nah ini nanti habis ini juga dijelaskan lah semuanya nanti. Terus ini yang dari Siva ini, apakah ada les Inggris untuk jam malam? Les Inggris jam malam belum ada ya, soalnya kita karyawan kan kerjanya jam 9 sampai jam 5, jadi kalau kelas malam nanti mungkin kedepannya bisa ada sih. Terus bahasa Korea sampai level berapa? Ini macam-macam bahasa Korea, nanti ada banyak sih, ada percakapan, kosakata dan lain-lain. Kosakata itu bisa lebih dari 200 level ya. Terus yang percakapan juga lebih dari 100 level. Ini nanti juga ada bahasa Hangul juga, tapi itu nanti menyusul. Terus bagaimana cara kerjanya atau cara membuat buku atau soal-soalnya? Ini bukan buku ya, tapi bentuknya aplikasi gitu. Jadi soal-soalnya udah di dalam aplikasi semua sih. Kalau cara kerjanya bisa ikut kelas gratis itu, nanti kan bisa lihat cara kerjanya gimana. Bagaimana cara bekerja sama? Kalau bekerja sama ini nanti kalau misalkan punya instansi nanti bisa sih, kalau mau pakai metode sistem level bisa. Terus kenapa tidak memberikan tugas tentang bahasa Korea? Kalau metode sistem level nggak ada tugas-tugasnya ya, nggak ada PR-PR juga sih. Jadi apa namanya, langsung latihan gitu. Kalau bekerja langsung latihan. Dan tanpa belajar pun langsung bisa sih biasanya. Ini untuk anak-anak yang mengikuti kelas biasanya selesai per metode berapa bulan ya. Kalau selesai berapa bulannya itu tergantung kemampuan masing-masing ya. Kalau misalkan cerdas itu bisa cepat sih. Kalau misalkan kurang pintar, salah-salah terus, nggak lulus-lulus ya lama itu. Jadi memang sesuai kemampuan masing-masing. Terus untuk untuk level bahasa Korea ya. Ya semuanya bisa sih sebenarnya. Nggak hanya Korea tok, cuma yang ready saat ini kan yang untuk pelajaran itu masih Korea, terus Jepang, Mandarin, bahasa Inggris, ngaji, TK PAUD, matematika, itu yang sudah siap untuk belajar. Kalau yang lainnya sebenarnya juga sudah ada aplikasinya semua sih, cuman maksudnya belum buka kelasnya. Ini sebelum mulai juga mau ngana ya, membahas cara nganu dulu, maksudnya cara masuk kelasnya dulu ya. Loh, membahas cara masuk kelasnya dulu. Oh, auto admitnya tadi. Nah ini kalau misalkan mau masuk kelas itu biasanya, nah ini ya, hampir setiap hari kan di share ya. Ini tinggal diklik aja kelas pagi gratis, terus kuota maksimal 10 orang, nanti tinggal diklik ini aja. Nanti nah tinggal di sini aja sih, nama murid siapa, terus nomor WhatsApp, ini gratis apa prioritas gitu. Terus ini tinggal pilih pelajarannya. Nah ini butuh aplikasinya apa enggak, kalau misalkan enggak pilih tidak. Malah tak close. Terus nanti setelah ngisi itu biasanya nanti kan dipilih ya, kan masuk ke Google Sheet ya, terus dipilih yang paling cepat ngisi, biasanya nanti yang dapat kuota.
Nah ini dipilih hanya 10 orang sih, karena kan memang dalam 1 jam itu kan 60 menit ya, jadi kan nggak bisa lebih dari 10 karena setiap orangnya 5 menitan semua. Nah setelah itu nanti setelah selesai di share, jadi yang nggak kebagian kuota pun bisa ikut belajar juga dari ini. Kalau yang butuh aplikasi untuk belajar, tinggal ini diklik aja sih. Nah ini kalau butuh aplikasinya ya, biasanya kalau belajar dulu lebih cepat sih. Kenapa ini belajarnya pakai aplikasi ya, nggak pakai buku ya? Karena kalau misalkan kita kita nyiapkannya buku, nanti kadang bisa ngepek muridnya ya, maksudnya nyuntuh. Jadi bisa curang sih. Tapi kalau pakai aplikasi gini agak susah nyontohnya, karena kan dia kan belajarnya pakai aplikasi. Terus ini terus ini kan di sini ada banyak sih, kalau misalkan mau gabung-gabung grup semuanya bisa. Jadi mau gabung grup bahasa Mandarin bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Jepang bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Korea bisa, apa-apa bisa sih. Terus ini apa, ada pelatihan guru gratis ya, ini nanti ini tak jelaskan nanti aja ini. Ya ini kalau cara masuk kelasnya gitu. Ini kita mulai pelajarannya ya. Ini tadi belum pelajaran nih, masih nunggu pada masuk dulu. Ini saya mulai yang sesi pertama ya. Ini metode sistem level adalah revolusi pendidikan masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya ini, jadi sebuah cara percepatan belajar yang sudah diuji coba berulang-ulang dan bisa diterapkan hampir semua mata pelajaran. Terus visi dan misi metode sistem level adalah mencerdaskan bangsa dengan sistem akselerasi yang seharusnya belajar membutuhkan waktu 1 tahun bisa diringkas jadi 1 bulan atau mungkin lebih cepat lagi. Terus ini metode sistem level adalah belajar dalam waktu singkat tapi lupanya lama. Nah ini kenapa bisa singkat? Karena sistem level mengoptimalkan efisiensi pengulangan yang tidak perlu. Jadi memang pengulangannya itu diefisiensi ya, hanya yang tidak bisa saja sih. Terus yang kedua, kenapa bisa lupanya lama? Karena sistem level mengoptimalkan pengulangan dengan jeda untuk memperkuat daya ingat. Inilah rahasianya. Jadi biar lupanya lama itu pengulangannya bukan ngano ya, misalkan pengulangan misalkan ngano ya, kata apa namanya, bahasa Inggrisnya makan misalkan eat, bukan pengulangannya bukan eat dibaca 10 kali, bukan gitu, tapi harus dijeda dengan kata lainnya, misalkan dijeda dengan kata sekolah, school. Jadi setelah school nanti yang bahasa Inggrisnya makan tadi masih ingat apa enggak? Kalau masih ingat berarti sudah masuk ke otak, kalau belum belum. Terus ini metode sistem level adalah bisa pintar walaupun tanpa belajar terlebih dahulu. Jadi yang masuk belajar itu meskipun waktunya 5 menit ya, itu tanpa belajar dulu pun bisa. Jadi langsung, tapi milihnya latihan ya, kan latihan dulu. Jadi tidak harus belajar dulu sih. Ini memakai metode sistem level, murid yang belum belajar tetap bisa maju dengan guru dengan memilih latihan. Dengan adanya latihan, maka murid bisa belajar tanpa tekanan apapun. Jadi dengan adanya latihan ini, murid tidak merasa seperti belajar, tapi tiba-tiba lulus sendiri dan masuk ke otak apa yang dipelajari itu. Terus ini yang keempat, ini metode sistem level adalah pembelajaran yang adil.
Maksudnya gini, metode pengajarannya menggunakan timer. Jadi misal setiap siswa durasi belajarnya 5 menit, maka semuanya mendapat durasi yang sama. Kan itu kan adil jadinya. Semua murid 5 menit semua. Terus yang kedua, murid belajar sesuai kemampuan masing-masing. Bagi yang cerdas bisa lulus lebih cepat. Jadi bukan seperti seminar kayak gini ya. Kalau seminar kayak gini itu apa yang dipelajari tidak harus masuk ke otak. Tapi kalau misalkan memang butuh belajar sungguh-sungguh ya, itu harus murid belajar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi murid yang aktif 100%. Jadi cara belajar murid aktif. Jadi bukan gurunya yang aktif ya. Kalau misalkan belajar biar masuk ke otak loh. Terus indikasinya masuk ke otak itu harus pakai aplikasi sistem level ini. Kan nanti kelihatan kalau sudah masuk ke otak biasanya diluluskan. Terus ini yang kelima, metode sistem level adalah belajar secara step by step. Maksudnya apa? Metode pengajarannya adalah sedikit demi sedikit. Biasanya setiap levelnya diisi hanya 5 rumus atau 10 rumus saja. Dan jika rumus itu sudah masuk ke otak, baru ditambah rumus baru lagi. Jadi memang masukkannya sedikit-sedikit ya, kalau misalkan memasukkan ilmunya loh. Ilmunya itu misalkan belajar membaca PAUD misalkan ABCD, yaitu masukkannya 55 karena PAUD kan rata-rata umurnya 4 sampai 5 tahun. Kalau di 456 ya, 456 tahun ya. Kalau misalkan setiap levelnya dikasih 10 rumus, itu mereka agak berat masuknya, kelamaan. Jadi setiap levelnya tak kasih 5 rumus biar nganu sih, biar nggak terlalu berat. Dan nanti setelah selesai baru nanti ada maksudnya untuk melanyahkan membacanya kalau udah selesai semua levelnya. Terus yang ini metode sistem level adalah belajar dari mudah ke sulit. Maksudnya metode pengajarannya urut dari yang termudah ke sulit. Jadi level 1 mudah, semakin naik level semakin sulit. Jadi memang harus dari mudah dulu ya. Kalau misalkan bikin sistem level tapi yang level 1 udah sulit duluan, itu biasanya muridnya langsung bosen. Soalnya lo baru pertama mulai kok langsung sulit kan gitu. Jadi memang harus diurutkan sih. Dari yang termudah dulu, nanti lama-lama sulit gitu. Nah ini untuk yang sesi satunya ada selesai nih. Ada pertanyaan apa enggak ini yang untuk sesi 1? Belum ada ya. Kalau oh ada yang mau tanya. Kalau enggak ada tak lanjutkan ya. Sesi 2 kalau enggak ada. Ini sesi 2 adalah cara mencetak SDM yang ahli. Jadi bagaimana cara mencetak SDM yang ahli? Terus ini yang pertama, ini mengajarnya harus masuk ke otak murid ya. Jadi mengajarnya harus masuk ke otak. Kalau biasanya banyak guru tidak tahu apa yang diajarkan masuk ke otak murid atau tidak, maka sekarang berbeda. Apa yang diajarkan guru harus masuk ke otak murid dengan sempurna. Caranya adalah mengajar dengan robot sistem level. Jadi robotnya tahu mana rumus yang sudah masuk ke otak murid dan mana rumus yang belum. Soalnya apabila mengajar tidak masuk ke otak murid, maka murid tidak akan menjadi ahli. Jadi kalau pakai metode sistem level itu mengajarnya dijamin masuk ke otak ya. Jadi yang indikasinya itu dari aplikasinya itu. Kalau misalkan aplikasinya bilang lulus, ya berarti memang sudah masuk ke otak dengan sempurna ya. Kecuali gurunya curang. Kalau curang itu misalkan muridnya jawabnya salah, dipencet betul lah, itu beda lagi itu. Hasilnya jadi kurang maksimal dan belum tentu masuk ke otak itu, soalnya kan gurunya curang. Terus yang kedua adalah belajar hanya rumus-rumusnya saja. Belajarnya hanya rumus-rumusnya saja. Jika rumus-rumus bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, membaca PAUD, mengaji, dan lain-lain sudah masuk ke otak dengan sempurna, maka akan menjadi ahli di semua bidang tersebut. Jadi memang rumus-rumusnya saja ya. Maksudnya misalkan kayak membaca PAUD itu ada level 1 sampai 54 ya. Itu kan setiap levelnya ada 5 rumus. Berarti ada lebih dari 250 rumus. Cara menghitungnya gitu. Cuman memasukkan ke otaknya kan nggak bisa langsung 250 rumus dimasukkan semua, nggak bisa. Tetap harus dipecah-pecah 55 dulu. Kayak gitu. Terus ini murid belajar sesuai kemampuan masing-masing.
kemampuan murid tidak boleh dipukul rata karena setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itulah alasannya murid harus belajar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi dalam satu kelas setiap murid levelnya berbeda-beda, ada yang masih level 10, ada yang level 12, ada yang level 5 dan lain sebagainya. Jika kemampuan murid dipukul rata, maka yang akan terjadi adalah murid tidak akan menjadi ahli. Biasanya rata-rata itu kalau orang mengajar ya, kadang-kadang itu sistemnya kayak gini, jadi kayak ceramah kayak gini. Itu belum tentu masuk ke otak murid dan biasanya ya murid tidak akan menjadi ahli kalau caranya seperti itu. Jadi memang harus maju satu persatu sih, maju satu persatu terus benar-benar masuk ke otak gitu loh. Baru nanti diluluskan itu baru bisa menjadi ahli. Cuman kan pengulangannya itu biar efisien itu pakai metode system level karena metode system level itu hanya mengatur pengulangannya sih biar efisien. Jadi yang salah yang diulangi bukan yang sudah bisa diulangi terus-menerus. Terus ini yang keempat, cara mencetak menjadi SDM yang ahli. Teknik mengajarnya harus mempunyai sistem penguatan daya ingat. Setelah berhasil memasukkan rumus-rumus ke otak murid dengan sempurna, masih ada kendala. Bagaimana jika murid lupa? Jadi meskipun rumus-rumus itu sudah masuk ke otak ya, itu tetap ada kendala karena orang itu bisa lupa. Orang kan bukan robot ya. Ini soalnya apabila murid lupa, maka murid tidak akan menjadi ahli. Untuk menghadapi masalah itu, maka robot sistem level dilengkapi sistem pengulangan dengan jeda untuk memperkuat daya ingat sehingga hasilnya lebih maksimal. Jadi memang harus ada pengulangan dengan jeda ya. Untuk memperkuat, setidaknya sudah diperkuat masuk ke otaknya. Kalau masalah urusan lupa itu nanti bisa dilanyahkan di akhir. Terus ini yang kelima, jika muridnya banyak, tetap murid belajar sesuai kemampuan masing-masing. Kalau muridnya banyak, tetap belajar sesuai kemampuan masing-masing ya. Jadi bukan ceramah ya, gurunya kan biasanya rata-rata muridnya banyak malah ceramah di depan, terus muridnya belum tentu masuk ke otak apa enggak yang diajarkan, itu kan enggak jelas. Nah ini jika dihadapkan dengan murid banyak, maka murid tetap belajar sesuai kemampuan masing-masing dengan cara murid yang levelnya tinggi mengajar murid yang levelnya lebih rendah dan mengajarnya tetap pakai robot system level supaya apa yang diajarkan dijamin masuk ke otak murid dengan sempurna. Jadi misalkan kayak di sekolahan-sekolahan ya, itu kan rata-rata dalam satu kelas kan kadang 30 anak ya muridnya ya. Itu tetap nganu ya, maksudnya tetap belajar sesuai kemampuan masing-masing, tetap muridnya maju satu persatu ya. Cuman karena banyak dan waktunya itu singkat ya, hanya 1,5 jam atau 1 jam ya. Itu makanya maksudnya itu murid yang levelnya tinggi itu wajib mengajar, wajib membantu mengajar, membantu guru untuk mengajar. Nanti dikasih murid sih. Jadi gurunya paling mengajar hanya 6 orang yang levelnya udah tinggi-tinggi. Biasanya kalau pertama mulai mengajarnya itu ya, itu biasanya disuruh maju satu persatu dulu. Nanti setelah ada yang sudah lulus, levelnya sudah ada yang mulai tinggi, baru dia dilibatkan untuk membantu mengajar. Kalau pertama mulai gitu. Nanti setelah itu tinggal jalan sih. Maksudnya langsung setiap mengajar meskipun muridnya 30 ya gurunya hanya mengajar paling 6 orang. Nanti sisanya diajari oleh guru-guru bantu itu yang kalau muridnya nggak mau ngajar ya diturun ke level 5 level. Kalau saya biasanya gitu, kalau muridnya nggak mau bantu ngajar tak turun ke 5 level, jadi hukumannya itu. Terus ini cara mencetak menjadi ahli yang keenam, cara mencetak SDM yang ahli. Yang menentukan lulus tidaknya murid adalah robot ya. Jadi robotnya bisa mengetahui mana rumus yang sudah masuk ke otak dan mana rumus yang belum. Jika robot mendeteksi bahwa semua rumus sudah masuk ke otak murid dengan sempurna, maka robot akan meluluskan murid itu secara otomatis. Ataupun sebaliknya, jika gagal maka robot akan memunculkan tulisan tidak lulus. Jadi kalau rumusnya sudah masuk ke otak semua ya, itu langsung otomatis diluluskan. Kalau diluluskan baru bisa naik ke level berikutnya, dikasih rumus-rumus baru lagi. Terus ini cara mencetak SDM yang ahli yang ketujuh. Teknik mengajarnya harus tanpa tekanan supaya murid tidak stres. Kita semua tahu bahwa ujian menimbulkan tekanan yang membuat murid bisa stres. Untuk menghadapi masalah ini, maka robot system level tidak ada ujian. Adanya adalah latihan berulang-ulang sampai murid itu lulus sendiri. Dengan cara seperti ini, maka murid tidak akan stres.
Jadi nggak ada nganu ya, maksudnya kalau sistem level itu nggak ada seperti ujian nasional, itu nggak ada. Karena ujian nasional itu sama aja kita otaknya dipaksa untuk, misalkan ada misalkan pelajaran apa itu ada 250 rumus, misalkan satu buku tebel ya, itu harus masuk ke otak semua, nanti dimunculkan di ujian, diacak ya, itu bikin stres itu. Jadi sebenarnya nggak boleh seperti itu sih. Jadi memang memasukkan ke otak itu harus sedikit 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 dan bertahap gitu. Dan model yang ujian nasional itu sebenarnya itu nggak murni dia pintar sebenarnya, karena kan kadang-kadang bisa juga ada contekan nyuntuk temennya kan, gitu kan juga bisa, berarti kan nggak nggak bisa nganu. Tapi kalau model yang sistem level ini nggak bisa. Memang harus pintar, dia nggak pintar nggak bisa levelnya tinggi, bisa setuk di level 1 terus atau level 2 terus, nggak lulus-lulus kan gitu. Tapi kalau memang pintar, wah itu cepat naik terus levelnya ya. Terus ini perbandingan ya, perbandingan pakai robot sistem level sama manual ya. Kalau robot sistem yang mengajar adalah robot, guru hanya mencocokkan saja. Jadi tugas guru itu mencocokkan saja ya. Kan ada ceknya gitu ya. Maksudnya kan ada cek, nanti dicocokkan jawabannya murid udah bener apa enggak. Kalau sudah bener kan nanti pencet bener, kalau salah ya salah. Terus kalau mengajar manual ya. Jadi memang agak susah sih. Terus ini robot sangat ahli dalam mengajar dan tersistematis. Jadi keahliannya kalau mengajarnya pakai sistem level ini ya, itu udah otomatis ya, tersistematis, karena kan yang mengatur kan udah sistem robotnya itu. Maksudnya pengulangannya udah yang mengatur robotnya. Terus tiba apa jenenge, kalau misalkan udah terdeteksi masuk ke otak ya nanti langsung diluluskan kayak gitu. Jadi keahlian mengajar itu selalu sama terus, nggak pernah berubah. Terus ini kalau manual keahlian mengajar berubah-berubah, kadang-kadang moodnya pas bagus keahlian mengajarnya kayak gitu, terus nanti besok berubah lagi, jadi memang beda ya. Terus robot tidak bisa lupa materi sehingga bisa mencetak SDM yang handal. Kalau mengajarnya pakai sistem level itu nggak bisa lupa materi ya, soalnya kan ada ceknya ya, ada ceknya, bisa dilihat jawabannya apa gitu. Jadi guru nggak akan lupa materinya apa, jawabannya apa. Jadi kalau manusia bisa lupa ya, misalkan kita mengajarnya manual itu lupa jawab nganunya apa, jadi kadang-kadang itu salah ngerang gini, misal kayak nerang apa itu salah. Tapi kalau pakai sistem level nggak bisa. Terus ini ya, robot mampu update real time sesuai perkembangan zaman. Lah kalau misal pakai sistem level itu update real time bisa. Kalau misalkan sekarang, misalkan ya sekarang apa jenenge, membuat mobil yang model A, terus nanti besok ada yang apa berubah lagi gitu bisa, misalkan. Atau yang bahasa Inggris, misalkan percakapan bahasa Inggris, oh ini ternyata ada yang salah, misalkan yang level 27 atau 28 itu ternyata mau dirubah, ya bisa dirubah sekarang bisa. Atau mau mengikuti, misalkan mau mengikuti apa kurikulum merdeka misalkan, ya bisa juga. Jadi kurikulum tahun 2023 nanti kurikulum tahun 2024 sekali diupdate, semua yang pakai robot sistem level langsung berubah real time sekarang semua. Jadi nggak perlu banyak update kurikulum ya, sekali langsung real time itu. Jadi bisa menyesuaikan adaptasi dengan perkembangan zaman. Terus ini update tidak bisa real time ya kalau manual ya, dan membutuhkan proses lama, jadi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Sampai sesi 2 ini ada pertanyaan dulu apa enggak ini? Mas, Pak, coba dilihat slide nomor 4 yang tadi, Pak. Slide nomor 4-nya. Slide nomor 4. Oke, Pak. Slide nomor 4. Yang sesi 2. Yang sesi 2. Sesi 2 yang nomor 4. Oke. Ini teknik mengajarnya harus mempunyai sistem penguatan daya ingat. Nah, maksudnya waktu itu saya kan pernah belajar yang Al-Quran yang tajwid. Oh, pernah ya? Terus yang terus udah naik level lagi, terus yang lama itu lupa, Pak. Lupa lagi. Jadi kayak pengen level lagi kayak gitu, boleh apa enggak? Ngano, apa kalau lupa itu manusiawi ya, karena itu kan ya, yang belajar manusia bukan robot ya. Itu nanti ada di level terakhir, itu tajwid apa membaca Al-Quran, yang tajwid ya? Tajwid. Yang tajwid gorib itu nanti di level 42, itu nanti ada yang namanya level pelanyahan. Jadi level pelanyahan itu di
di dalam Al-Quran langsung. Jadi satu halaman harus bisa nebak tajwid guribnya tanpa salah satu pun. Kalau misalkan salah tak ganti halaman lain mulai dari atas lagi kayak gitu. Jadi nanti tetap ada level pelanyahan ya. Maksudnya untuk melanyahkan. Jadi di level pelanyahan itu nanti yang lupa-lupa jadi ingat lagi. Karena kan di situ kan istilahnya itu pertama belajar itu rumusnya masukkan ke otak dulu. Jadi kan misalkan 10 rumus masuk ke otak dulu. Kan ilmu tajwid itu kalau misalkan dari 21 sampai 42 ya. Anggap aja setiap level itu 10 rumus. Berarti kan 10 dikali 20. Berarti sekitar 200 rumus tajwid ya. 21 sampai 42 bener ya. Berarti sekitar 200 rumus ilmu tajwid gurib. Lah 200 rumus kalau yang belajar manusia itu kadang-kadang kan ya tetap bisa lupa. Nggak mungkin 200 rumus itu bisa ingat semua kan. Otomatis nanti di level terakhir itu ada level pelanyahan. Jadi setelah level 42 itu nanti maksudnya di level pelanyahan itu kalau misalkan bisa nebak semua ya, maksudnya bisa nebak semua satu halaman tanpa salah satu pun, satu halaman Al-Quran tanpa salah satu pun, itu baru bisa lulus. Nanti di level 42 itu ada pelanyahannya, nggak perlu turun-turun level sih. Lah ngapain Oh, nggih. Masalahnya gini, kenapa nggak harus turun level? Maksudnya itu nggak perlu mengulang yang kemarin, karena di otaknya itu sudah ada datanya, mas. Jadi datanya itu sudah ada. Karena kemarin kan udah masuk ke otak waktu belajar. Nah, datanya kan Nggih. sudah ada. Jadi kalau misalkan nanti dipancing sedikit, oh ini daralki atau nganu, itu langsung ingat lagi kayak gitu. Jadi Oh, nggak nggih perlu, Pak, terima kasih. tetap lanjut terus saja, lanjut terus sampai level 42, nanti level 42 harus sampai diluluskan itu benar-benar menjadi ahli itu. Karena syarat kelulusan itu dari pojok sampai pojok ya, satu halaman ya. Satu halaman dari pojok sampai pojok Al-Quran. Ini Al-Qurannya belum tak bikin killing ya. Nah, dari pojok sampai pojok itu harus tanpa salah satu pun baru nanti lulus. Yaitu kalau mau ikut yang ikut kelas terus, misal kayak pengen dapat kuota yang isinya yang cepat ya. Jadi biar nanti dapat kuota kelas terus nanti cepat ahli sih. Kalau ini Nggih dijamin Pak. dijamin ahli. Soalnya kan ada ya. Maksudnya kan setiap levelnya kan ada robot yang mengatur pengulangannya itu loh. Kalau udah masuk ke otak nanti diluluskan. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada tak lanjutkan sesi 3 ya. Nggak ada ya. Nah ini Kak, sesi. Oh Kak, ada. saya mau tanya. Apa itu? Kalau kuotanya belajar tuh setiap jam berapa dikirimnya, Kak? Oh, kuotanya belajar itu kan setiap pagi ya. Ya sebenarnya menyesuaikan karyawannya sini sih. Jadi karyawannya sini kan kadang-kadang ada jam kosong siang dan sore gitu. Itu biasanya nanti Tapi kalau pas nggak sibuk biasanya tak suruh pagi siang sore itu buka kelas terus. Jadi kalau misal pagi siang sore buka kelas itu kuota maksimalnya kan sampai 30 ya. Soalnya pagi 10, siang 10, sore 10. Jadi Serius ya? ngisinya tapi yang cepet ya. Inilah contohnya ini ya, tak bukain ya. Itulah, Kak. Kan kadang mau belajar tapi kuotanya udah penuh gitu loh. Oh, kuotanya penuh, ngisinya telat berarti. Iya, Ngisinya harus cepat kok. Soalnya kan itu yang paling cepat yang dapat kelas. Makanya ketika ada info kelas ya, misal contoh ini ada info kelas, kelas pagi. Nah ini langsung aja toh, langsung diklik ini, masuk Google Doc, ngisi, cepet sih, harus langsung ngisi sih. Soalnya kan yang belajar orang banyak, tapi kalau misalkan kepengen dapat kuota terus ya ketemunya yang berbayar atau yang prioritas. Tapi kalau kepengen gratis gitu, kan kita menyediakan terus sih setiap hari gratis kan sedekah ilmu. kalau Jadi belajar ini yang gratis ini berapa kali seminggu, Kak? setiap hari ada terus, hampir tiap hari ada terus. Setiap Tinggal hari? pagi siang sore ada terus ya rata-rata ya. Nanti kan di info di grup kayak gini toh, setiap hari kan ada terus ini. Jadi setiap hari ngisi aja toh. Misalkan mau kelas siang, langsung ngisi cepet ya. Ada info langsung ngisi gitu. Nanti biasanya dapat kuota sih. Kalau ngisinya telat, infonya jam 9 lebih 10, terus ngisinya nanti jam 10 lebih 10. Lah, itu telat biasanya nanti nggak dapat kuota yang gratis. Oh, berarti kalau ngirim kuotanya tuh jam 9 lewat seperempat gitu.
nggak tentu sih, tetap di info ini kan jam 9 lebih 19. Kadang-kadang kan karyawan telat juga ya, berangkatnya telat gitu kan, akhirnya buka kelasnya udah ditelat. Nah ini jam 9 lebih 19, terus ini ada yang sebelum ini jam 9 Itulah lebih udah berapa 7. kali telat terus. Hah? Gimana? Berapa kali telat terus. Oh telat terus, yang ngisinya yang cepat pokoknya. Iya, Kalau mau ikut kelas ngisinya yang cepat, soalnya kan yang ngisi kan kadang banyak ya, dalam sekali ngisi langsung orang 30, langsung anu lah, iya Kak. yang belajar bisanya 10 toh setiap 1 jam, makanya kan akhirnya dipilih yang paling cepat kayak gitu. Pokoknya ngisi terus itu bisa dapat kelas terus sih, maksudnya kalau ngisinya cepat. Tapi kalau Iya kepengen Kak. selalu Ya. dapat kelas itu ya ketemunya yang berbayar. Kalau yang gratis memang gitu sih kan, memang kuotanya terbatas. Iya. Tapi ada terus, insya Allah ada Ya. terus ya, hampir tiap hari. Kecuali hari libur ya, libur. Ada pertanyaan lagi Hari nggak? liburnya tuh hari apa Kak? Hari libur kan minggu sama tanggal merah ya biasanya. Oh, Tanggal iya Kak, siap merah, Kak. tanggal merah cuti bersama, minggu itu libur. Ada lagi pertanyaan nggak? Siap Kak. Ya, Kalau nggak ada ini tak lanjut ke yang sesi 3. Oh lanjut ada Kak. lagi? Lanjut Kak. Oh lanjut. Yang sesi 3 ini cara menggunakan robot sistem level ya. Ini tak bukain cara menggunakannya. Langsung di aplikasinya aja. Ini misalkan mau belajar apa? Misalkan bahasa Jepang. Ya sebenarnya ini bisa semua sih. Mau belajar apapun bisa sih. Bahasa Belanda, bahasa apa seluruh dunia bisa ini. Ini kosakata bahasa Jepang ada. Ini diketik di sini aja ya. Ketik di sini itu langsung muncul loh ini. Atau Mandarin misalkan. Mandarin. Misal ini kosakata bahasa Mandarin ya. Ini diklik aja kosakata bahasa Mandarin. Nah, ini langsung masuk robot belajar bahasa Mandarin kosakata level 1. Misalkan ini mau cari level di sini ya, cari levelnya. Misal mau level berapa? Misalnya mau level 5. Tinggal ketik aja 5. Nah, nanti ini dipilih ya yang 5 ya. Ini ada banyak nih. Pilih yang 5 misalkan. Diklik, dan nanti langsung masuk level 5. Ini latihan kalau misalkan kan kadang kan ada murid yang anu ya, apa belum belajar, ya memang rata-rata memang belum belajar ya. Nah, itu bisa milih latihan. Kalau yang langsung itu memang dia yang mungkin sudah beli aplikasi, udah belajar, jadi nggak mau latihan langsung. Tapi misalkan dia milih latihan pun, kalau betul semua ya langsung lulus. Memang ini robotnya udah di sistem canggih sih, bisa mendeteksi kalau sudah masuk ke otak, dan pengulangannya itu sangat efisien. Ini misalkan latihan ya, kalau langsung itu yang sudah belajar ya, yang sudah belajar misalkan beli percakapan bahasa Mandarin, akun itu udah belajar, terus pilih langsung, ini bisa pengulangannya lebih sedikit. Ini sistemnya beda ini pengulangannya. Ini misalkan pilih latihan ya, latihan. Nah ini hasil ini ketika waktunya sudah habis. Misalkan belajar kan 5 menit ya, terus nanti waktunya habis, itu nanti dipencet hasil. Kalau dipencet hasil, itu nanti keluarnya tidak lulus. Nah ini harus mengulang level 5 lagi kalau kayak gini. Ini kalau misal mau cepet ini pencet lagi, ulangi ya, ulangi langsung muncul lagi. Nah ini ulangi terus latihan lagi. Ini misalkan latihan ya, latihan muridnya jawabnya betul terus ya, nggak pernah salah. Kan seharusnya kan kalau betul terus nggak pernah salah kan harusnya langsung lulus. Langsung diluluskan. Jadi ini sudah apa, sistem pengulangannya udah canggih sekali ini. Kalau memang sudah masuk ke otak semua, tidak ada yang perlu diulangi, langsung diluluskan. Ini level selanjutnya ini untuk nganu ya, kalau mau naik ke level selanjutnya, misal ini tak klik ya, ini nanti masuk level ke-6. Oh tapi ini malah masuknya di tab baru, harusnya masuknya di sini sih. Nah ini kalau misalkan apa mau ngecek jawaban, tinggal dicek aja ini, cek. Terus ini ada suara ya, suara itu bisa tahu suaranya dari Google ini, dari Google. Ini kembali kalau mau kembali. Terus ini kalau misalkan ini pengulangannya canggih sekali loh. Kalau misalkan
dua rumus belum masuk kotak itu nggak akan diluluskan ini sama robotnya ini. Ini tak pencet salah terus ya, sampai kiamat juga nggak akan lulus ini, nggak pernah bener. Coba lihat pengulangannya ya. Pengulangannya ini sikut ini terulang 9 kali, dada terulang 8 kali kayak gitu. Jadi kalau salah terus nggak pernah bener ya nggak akan lulus. Jadi nggak bisa, kalau belum masuk ke otak nggak akan diluluskan. Jadi syaratnya lulus itu harus masuk ke otak dengan sempurna dulu, baru lulus. Nah ini ulangi. Terus kalau langsung ya, kalau langsung itu sistemnya gini. Jadi pertama kan biasanya latihan dulu ya, memasukkannya itu dua rumus. Kalau salah satu rumus sudah masuk, nanti ditambah satu rumus baru lagi kayak gitu. Sistemnya loh, sistem pengulangannya ya. Terus kalau yang langsung beda. Kalau yang langsung itu ketika semua rumus sudah masuk ke otak, misalkan ini, sebentar ini tak ulangi dulu. Misal ini ya, latihan dulu. Nah ini kan tadi udah latihan ya, itu belum dianggap lulus meskipun ini sebenarnya udah masuk ke otak semua ini. Tapi syarat kelulusan adalah 5 rumus ini harus masuk ke otak dengan sempurna, baru bisa diluluskan. Makanya harus langsung jajal masuk ke otak semua apa belum gitu kan gitu. Misal ini betul, terus ini salah, berarti kan belum masuk kotak itu, ya harus diganti jalur, ganti jalur baru. Pokoknya intinya 5 rumus harus masuk kotak, ganti jalur. Nah ini 5 rumus harus masuk, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau misalkan 5 rumus ini udah masuk kotak, baru diluluskan. Kayak gitu sistem apa, pakai aplikasi sistem levelnya ini ya. Jadi ini aplikasinya enak sih, maksudnya bisa dibuka pakai HP, pakai tab, pakai laptop, apapun bisa. Jadi maksudnya nggak kayak seperti aplikasi di Android ya. Kalau aplikasi di Android itu hanya bisa pakai HP tok, tapi laptop kan nggak bisa. Kalau ini bisa semua sih, apapun bisa sih, karena bentuknya website. Ini kembali ke ngano ya. Ada pertanyaan apa enggak ini? Yang cara penggunaan aplikasi. Kak, saya punya pertanyaan. Apa nama aplikasi itu tadi, Kak? Itu aplikasinya macam-macam sih. Bisa lihat di ini kan biasanya kan ngano ya, di info di grup juga sih. Aplikasinya macam-macam. Ini apa jenisnya, maksudnya kalau mau beli juga murah, cuma 20.000. Nek dulu kan akun jualnya mahal ya, sampai jutaan dulu. Tapi sekarang enggak nganu apa, karena bikinnya sekarang udah mudah ya, udah tak sistem canggih, akhirnya bisa tak jual murah aja, maksudnya biar semua orang pakai sih. Terus apa itu maksudnya itu kan itu, tapi satu aplikasi hanya untuk satu satu HP ya. Misalkan udah masuk di HP satu, terus mau login lagi di HP lainnya nggak bisa loh itu. Maksudnya nanti tetap nggak bisa, tetap nganu apa jenenge, harus HP yang satunya di lockout baru bisa. Jadi memang untuk satu device tok sih. Tapi kalau untuk satu akun. Satu device. Kalau misalkan udah login di laptop, ya nanti kalau misalkan mau pindah HP di laptop harus di lockout dulu. Kalau nggak di lockout nggak bisa ya. Nggak bisa login di HP, karena kan memang itu kalau udah beli satu itu ya udah, maksudnya untuk satu HP itu satu HP. Tapi kalau mau pindah ya bisa sih di lockout dulu, nanti pindah di device lain. Nah ini biasanya aplikasinya kan diumumkan juga ketika ngumum ke murid di sini ya. Ini kan ada misalkan aplikasi bahasa Inggris, tinggal diklik aja sih, diklik aja itu masuknya kayak gini. Nah ini aplikasinya tinggal butuh yang apa, misalkan aplikasi percakapan, kosakata, dan grammar. Ini nganu loh, maksudnya nggak ada masa aktifnya ya. Maksudnya selama apa jenis, selama masih aktif terus ya bisa di nganu. Maksudnya kan selama masih dipakai terus bisa terus sih. Maksudnya nggak ada langganan bulanan. Kalau dulu kan saya bikinnya langganan bulanan dulu. Jadi 100.000 per bulan kayak gitu, mahal-mahal kayak gitu. Soalnya dulu kan bikinnya belum otomatis ya. Kalau sekarang kan bikin akun kayak gini kan saya sudah pakai robot semua sih, jadi nggak manual semua, karena udah pakai robot bikinnya cepat sekali, akhirnya enak dijual murah gini aja, biar semua orang bisa pakai. Kalau ini kan akun yang gabungan ya, ada bahasa Inggris, percakapan, kosakata, grammar jadi satu, jadi ini satu login bisa buka 3. Kalau yang ini misalkan percakapan bahasa Inggris, berarti satu login hanya bisa buka ini toh.
percakapan, dan ini selalu update ya. Jadi kalau misalkan levelnya nambah itu update terus. Misalnya ini sudah ada 200 level ya, kalau misalkan nanti nambah lagi jadi 250, 350 level ya tetap update terus. Jadi nggak pernah nganu. Jadi hanya beli sekali untuk nganu sih, untuk selamanya modelnya gitu sih. Selama nggak ada kendala apapun. Ada pertanyaan lagi? Misalnya kita beli satu pakai kosakata, terus harus dibayar terus ya Kak? Enggak, bayarnya sekali aja 20.000, terus bisa belajar selamanya. Untuk mengajar murid juga bisa, mengajar anaknya bisa, mengajar orang lain bisa. Buat belajar sendiri juga bisa, jadi enak sih. Dan nggak perlu bawa buku. Biasanya kan kalau buku itu, ini kalau dibukukan ya tebel-tebel ini. Kalau dibukukan ya, tapi karena bentuknya aplikasi jadi dimanapun bisa minter ke orang lain, nggak harus ngano. Dan itu pengulangannya udah super efisien ya, yang mengatur robot semua itu. Nggak usah bingung cara ngajari gimana, kan udah diatur sama sistemnya. Sekali pembelian. Ya sekali pembelian 20.000 ini udah dipakai selamanya, sak puase gitu, nggak ada ngano sih. Ini ada kendala nanti tinggal hubungi adminnya, nanti di ngano. Biasanya kendalanya itu ngano, dia udah login di HP 1, terus HP-nya rusak. Lah loginannya itu nyantol di HP-nya yang rusak itu. Akhirnya kan harus di reset dari sini. Harus di reset, nanti baru bisa buat login lagi. Kayak gitu. Iyalah Kak. Ada lagi pertanyaan? Itu pembelajarannya itu di lewat aplikasi HP atau website, Pak? Website ya. Jadi kalau aplikasi HP, kalau misalnya pakai Android ya sebenarnya bisa juga pakai Android. Maksudnya itu dibikin kayak web store, Play Store ya. Tapi masalahnya gini, kalau misalkan bentuknya Play Store itu nanti pertama ya ada update aplikasi, kan biasanya kan sering tuh update gitu. Nanti download lagi. Nah itu kelemahan. Terus yang kedua itu Play Store, itu kelemahannya itu nggak bisa dibuka lewat laptop, nggak bisa, maksudnya nggak bisa fleksibel. Kalau website kan bisa semua ya, pakai laptop, pakai apapun bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau buka aplikasinya tuh harus pakai online ya Kak? Atau Ya nggak bisa offline aja? nggak bisa, harus online sih. Tapi itu kuotanya sedikit sekali sih. Saya kadang 20.000 untuk ngajar sebulan aja bisa. Maksudnya itu untuk ngajar muridnya banyak kan, dari panti asuhan, terus dari sekolahan juga kan. Saya biasanya ngajar di SMP 9, uji coba pakai ini bisa juga. Itu muridnya tak libat ke ngajar biasanya, tak suruh ngajar. Ya kadang-kadang tak suruh beli akun untuk belajar sih, belajar sendiri. Jadi murid-muridnya tak suruh beli semua itu. Soalnya kalau misalkan dia nggak punya akunnya itu nggak bisa belajar sendiri, itu kelamaan pinternya. Jadi biar dia pinternya cepet sih. Ada lagi pertanyaan? Dari saya nggak ada Kak. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, tak lanjutkan ke sesi 4. Ini ya tadi ya, robot system level bisa dibuka lewat HP, tab maupun laptop. Jadi fleksibel sekali. Terus ini kartu prestasi ya, ini contoh kartu prestasi. Oh, kartu prestasinya kok request. Ini kartu prestasinya malah nggak bisa dibuka. Prestasi. Kartu prestasinya belum bisa dibuka ya.
Ini tak lanjutin aja dulu ya. Berarti kartu prestasinya nanti. Jadi kartu prestasinya itu sebenarnya ada nganu apa? Maksudnya nanti kan kalau misalkan level 1, terus kalau misalkan lulus nanti ditulis L gitu, terus tanda tangan guru gitu sih biasanya gitu. Ini tak lanjutkan aja ya. Ini ternyata tadi kemarin bisa buka kok, ini nggak bisa. Berarti ini lanjut aja wis. Ini nganu ya, reward punishment sistem level ini biasanya kalau mengajar di sekolahan ya. Kalau di sekolahan itu harus ada reward punishment sih. Kadang-kadang muridnya itu pada nakal loh. Ini murid yang levelnya tinggi tidak mau ngajar. Biasanya gitu sih, karena kan saya mengajar di SMP 2 itu muridnya sekitar 28 orang. Nah itu kan otomatis saya nggak mungkin manggili satu persatu 5 menit, kan nggak nyanda. Kalau misal murid segitu butuh berapa jam. Tapi kalau misalkan murid yang levelnya tinggi dilibatkan mengajar, itu bisa. Jadi saya cuma mengajar hanya 5 orang 6 orang sih. 6 orang sisanya tak kasihkan muridnya yang levelnya tinggi itu. Jadi ini murid bisa dihukum dengan turun 5 level. Solusi ini sudah saya uji coba, cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Jadi mengajarnya jadi lebih ringan sih. Terus ini biasanya murid-muridnya juga nakal-nakal kadang itu. Kalau misalkan ini contoh ya, murid bisa dihukum dengan turun level juga. Solusi ini sudah saya uji coba, cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Contoh, berbicara kotor turun 1 level, terus bertengkar turun 3 level, dan lain-lain. Jadi dia mau naik level itu kalau misalkan nakal ya bisa mengulangi lagi level yang sebelum-sebelum, maksudnya diturun ke level itu biasanya efektif sih. Jadi untuk menghadapi kayak gitu biasanya efektif. Biasanya di kartu prestasinya itu tak tulisi turun 1 level karena berbicara kotor gitu. Misalkan sudah level 5, nanti jadi level 4 lagi. Modelnya gitu. Kalau berbicara kotornya 3 kali, ya nanti turunnya jadi 3 level. Kalau diulangi terus ya turunnya semakin banyak, semakin dia tertinggal di kelas nanti. Lah terus nilai sekolahnya itu saya berdasarkan level yang tertinggi. Kalau levelnya dia tinggi sekali, nilainya semakin bagus. Karena dia bisa mencapai level tinggi itu bukan hanya pintar, tapi juga karakternya bagus. Jadi kan dia nggak pernah pelanggaran, nggak pernah nakal, nggak pernah nganu. Nah, kalau nakal kan langsung bisa turun-turun level terus, makanya nggak tinggi-tinggi. Dia kan mempengaruhi nilainya juga. Kayak gitu sih kalau saya di SMP 2 gitu ngajar, tak bikin sistem itu alhamdulillah efektif sih, enak sih. Jadi muridnya itu nggak bisa semena-mena sama gurunya, bisa dikendalikan semua itu loh. Cuma pakai turun level sih, nggak perlu dimarahi, nggak perlu nganu, asal tulis aja di kartu prestasinya turun. Misalkan waktu mengajar hari ini ya, misalkan ya si A levelnya 10, ternyata dia berbicara kotor 3 kali misalkan, berarti kan turun jadi level 7. Lah itu nurunkannya itu di pertemuan berikutnya ya. Jadi nurunkannya itu di pertemuan berikutnya. Jadi kan kartu prestasi biasanya kan pertama mulai mengajar itu tak bagi, terus setelah dibagi itu setelah selesai belajar semua kan dikumpulkan lagi. Nah setelah dikumpulkan itu yang pelanggaran itu tak tulis di kartu prestasinya. Kalau yang turun level tak turun. Oke, besok harus turun level, jadi nggak bisa levelnya naik itu nggak bisa, dia harus mengulang lagi sih karena kamu pelanggaran gitu, nakal. Ini ada pertanyaan nggak ini yang sesi 4 ini? Bisa nggak sampai di banned gitu Pak, dikeluarin Pak? Oh, kalau dikeluarin itu yang ngeluarin biasanya pihak sekolah ya. Kalau ini biasanya hanya turun-turun level sih kalau gurunya sih. Kalau dikeluarin tuh biasanya yang pelanggaran serius ya, yang Tapi ini karena kemarin kan di SMP 2 kan saya hanya 1 jam ya. 1,5 jam di SMP 2 itu. Jadi peraturan yang pelanggaran itu kayak berbicara kotor, terus mengejek bapak, kadang-kadang itu murid-murid itu suka ngejek-ngejek bapaknya masing-masing gitu loh. Jadi di kelas itu lah mengejek bapak itu karena keseringan dulu, tak turun levelnya tak tambahi, jadi nggak 1 langsung 3 level gitu. Terus bertengkar, terus ke kamar mandi nggak izin gitu juga kan. Pengemen itu kedisiplinan itu mempengaruhi levelnya dia juga. Semakin dia disiplin, levelnya semakin naiknya cepat. Jadi level naik itu bukan hanya sekedar pinter ya. Kalau misalkan dia pinter tapi nggak disiplin ya juga bisa turun-turun level, itu memperlambat dia naik level kayak gitu.
Kalau yang dikeluarin itu biasanya itu yang yang pelanggaran serius masuk BK itu biasanya bisa dikeluarin, dan itu ya sekolahan yang ngeluarin. Kalau misalkan guru biasanya saya hanya nganu tok sih, maksudnya hanya itu tok, hanya yang ketika pelajaran saya. Tapi dampaknya luar biasa loh, itu murid-murid pada, kan saya kan juga kadang ngasih pelanggaran doa nggak niat juga. Kalau ada yang berdoa nggak niat misalkan, itu tak turun ke level juga, turun 1 level, jadi doanya pada disiplin. Terus nggak ada yang berani bicara kotor ya, kadang-kadang banyak yang bicara kotor juga ternyata. Nah itu kalau dikasih peraturan turun level gitu pada takut biasanya. Kalau misalkan dimarahi itu nggak takut ya, tapi kalau misal diturun ke level itu entah kenapa itu nganu, pada takut. Jadi memang kelemahannya siswa itu sudah terjawab sebenarnya. Kelemahannya siswa itu sebenarnya adalah prestasinya dia. Kalau misalkan dia diturunkan levelnya, itu dia nggak mau. Nah itu kelemahannya siswa. Kalau kelemahannya orang kerja, itu bisa dengan cara dipotong gaji. Itu kelemahan orang yang kerja. Tapi kalau kelemahan orang yang belajar, itu ternyata di levelnya. Kalau dia level tinggi turunkan itu ngefek ternyata. Dan ngefeknya itu lebih tinggi daripada dimarahi. Jadi kadang-kadang turun level kayak gini aja ada yang sampai nangis loh. Padahal cuma turun tok loh, turun 1 level gitu bisa sampai nangis muridnya. Ada pertanyaan lagi enggak? Sudah Pak, dari saya sudah Oh Pak. iya, ini kalau nggak ada saya lanjutkan ke sesi 5. Cara menjadi edu kreator ya. Ini edu kreator ini ngano, apa, kalau pengen bikin aplikasi sendiri. Jadi ini memang tingkatannya lebih high ya. Maksudnya kan memang kan kadang-kadang kan saya bikin misalkan robot PAUD atau robot belajar membaca Al-Quran atau robot bahasa Inggris, kan kadang materinya nggak suka gitu, ada yang nggak suka, wah saya sukanya bikin materi sendiri. Nah itu nanti bisa belajar, bisa kan bikin edu kreator, menjadi edu kreator. Jadi kayak gini menjadi edu kreator itu. Edu kreator itu bikin robot sendiri sih, dan itu gratis juga sih. Ini ya tak lihat ya, ini biasanya kan. Nah ini pelatihan guru berarti jadi edu kreator, dan ini bisa jadi passive income juga sih ke depannya. Oh tapi ini belum ada inputan nih. Sih. Ini loh, mana tadi? Oh ini ya. Nah ini kalau mau bikin robot sendiri, maksudnya kan bikin materi sendiri ya. Kemarin sudah tak uji coba, ada yang berhasil bikin sih. Jadi ini buat robot sistem level gratis, silakan klik di bawah ini. Ini kalau diklik, ini ya, ini kalau diklik masuknya seperti ini. Nah ini misal contoh bikin buat robot 5 rumus ya. Ini kalau mau bikin materi sendiri sih. Nah ini ada contoh robotnya di atas, ini bisa diklik-klik juga. Terus ini nama siapa, terus nomor WhatsApp, terus materi pelajaran apa. Misalkan mau bikin, kalau yang kemarin kan ada yang bikin materi apa, itu apa, kosakata Al-Quran kayak gitu kemarin. Terus ini gratis. Nah itu ini ngano, ini level 1 misalkan, level 1 percakap, level 1 percakapan bahasa Inggris. Nah ini
judulnya, yang judulnya ditaruh di sini ya. Ini kan ada kotakan ini, level 1 percakapan bahasa Inggris, judulnya apa. Misalkan level 1 kosakata Al-Quran seperti kemarin, ya ditulis saja. Terus ini tugasnya apa. Kalau yang ini kan artikan kalimat ini dalam bahasa Inggris, ya tulis saja di sini artikan kalimat ini dalam bahasa Inggris misalkan. Ya tugasnya apapun bisa sih. Terus yang ini, yang soal nomor 1 ini soalnya apa, ditulis saja di sini. Misal kalau ini halo, ya tulis saja halo. Terus soal nomor 2 mau apa, misalkan ini selamat pagi, tulis saja selamat pagi di sini. Terus yang soal nomor 3 apa, saya John Smith, misalkan ini, ya tulis saja di sini. Terus soal nomor 4, apakah kamu Bill Jones, tulis saja di sini. Terus nomor 5, ya saya tulis saja di sini. Nah nanti setelah bikin 5, kan ini kan 5 rumus ya, 5 rumus sudah dibikin. Terus bikin jawabannya juga, jawabannya apa gitu. Nah ini jawabannya, ini jawaban 1, ya tulis saja di sini hello. Terus ini kalau mau dikasih suara apa enggak, kalau enggak dikasih suara ya bisa. Kalau misalkan dikasih suara berarti dikasih link YouTube-nya juga di sini, nanti bisa dikasih suara. Ini good morning, ini jawaban yang nomor 2 ya. Kalau kasih suara tinggal kasih link YouTube-nya apa. Terus ini yang jawaban nomor 3, ini jawaban nomor 4, jawaban nomor 5. Setelah itu nanti di submit ya. Setelah di submit nanti dibikin ke robotnya. Jadi level 1 nanti sudah punya robot sendiri. Jadi bisa dijual ke orang lain sih. Misal mau dijual robotnya, mau dijual ke orang lain 20.000 sama gitu bisa. Nanti kan atau mau dititipkan sini juga bisa, sini ikut jualin. Ini contoh ya yang sudah, kalau kemarin kan ini juga dititipkan sini juga sih. Ini misalkan ini, nah ini ya, ini kemarin kan ada yang coba bikin robotnya sih, dia udah bisa. Nah ini dijual 20.000. Nah nanti misalkan laku dari sini, ada yang beli akun ini, ya nanti dapat 30% kayak gitu. Kalau misal mau jual sendiri ke murid-muridnya juga bisa. Misalkan udah punya robot sendiri, dijual ke murid-muridnya sendiri, ya bisa juga. Dijual apa jenenge, nanti tinggal apa jenenge, kan harganya harga beda ya, harga edu kreator ya. Nah ini sekilas gambaran tentang edu kreator. Itu nanti kedepannya kan edu kreator itu bukan hanya robot 5 rumus ya, tapi robotnya macam-macam sih, ada 10 rumus, ada robot yang pengulangannya beda-beda. Nanti pengulangannya itu memang berbagai macam ya, tapi ini untuk mudahnya pertama seperti ini dulu. Ada pertanyaan lagi gak ini untuk yang edu kreator? Untuk penginputan suaranya kan lewat YouTube ya Pak. Itu video suaranya itu dari suara kita sendiri apa voice Google Voice gitu? Suara sendiri juga boleh, Google Voice juga boleh. Nek saya biasanya pakai suaranya Google ya, soalnya kan lebih nganu, maksudnya itu logatnya itu sesuai itu loh. Misalkan bahasa Mandarin itu pakai logatnya Google. Kan kadang-kadang kan gini, apa? Misalkan saya kan ini bikin kosakata sehari-hari ya, itu kan levelnya ada lebih dari 500 sebenarnya. 500 level itu ada itu. Tapi kan kadang-kadang kan orang kan kepengen, wah saya kepengen ngajar di tempatku hanya nama-nama binatang saja gitu kan, nanti bisa bikin robot sendiri, nanti dijual ke murid-muridnya gitu. Jadi murid-muridnya kan nanti ya maju satu persatu ya nggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada sesuai kebutuhan gitu, makanya harus bikin robot sendiri kalau itu. Baik. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Itu anu ya, petunjuknya tadi ada di anunya ada loh ini. Bentar ya, ini tadi ada petunjuknya ya. Kalau misalkan mau bikin video suaranya atau ngano itu ada petunjuknya tadi. Mana ini tadi? Ini ya. Nah ini tutorial cara upload data, ini ada videonya juga sih. Ini robot sistem level akan dibuatkan sesuai antrian. Siapa yang tercepat mengisi materi yang akan dibuatkan terlebih dahulu.
Untuk link robot level 1 sampai level 3 akan di-share di grup. Jadi kalau misalkan bikin level 1 sampai 3 nanti di-share di grup sih. Jadi nanti ada yang anggota grup yang edu creator tuh tahu semua sih robotnya kayak apa. Terus sedangkan level 4 ke atas itu harus beli akun dengan pemilik lisensi yang membuat robotnya. Jadi nanti link lisensinya itu seperti ini. Ini HTTP sistem level MYD, ada nomor yang punya robotnya. Jadi memang ini sudah lisensi resmi ya. Ini kan ada nomor terus robot membaca. Jadi siapapun yang beli akun bisa langsung ke pemilik lisensi dengan mudah. Jadi langsung tahu ini bikinanku Dewi gitu. Dan itu nggak ada biayanya, gratis juga sih. Cuman kan nanti dibikinkannya kan bertahap. Tapi kalau mau cepat-cepat ya malah jadi ada biaya malah. Ada lagi pertanyaan edu creator nggak ada ya? Ada. Kalau apa tampilannya itu kan biasanya kan kayak teks gitu Pak, bahasa Arab sama bahasa Indonesia gitu. Bisa nggak Gambar. dipasang gambar? Apa jenenge? Kalau misalkan nanti dikasih link gambarnya. Link gambar kan bisa Oh, di misalkan mau soalnya bentuk gambar ya, itu bisa. Jadi gambar itu nanti dikirimkan ke Google Drive, terus linknya ditaruh di di soal. Kan kalau kata-kata saja itu kan bisa hanya ketik. Tapi kalau memang butuh gambar, maksudnya di dalam soal itu memang butuh gambar, misalkan gambar kelinci gitu, terus bawah ada tulisan kelinci gitu, siapkan aja link gambarnya, nanti tak download, nanti jadi robot bisa. Kan kadang-kadang untuk TK-TK itu kadang-kadang kan kosakata nama-nama binatang gitu kan, kadang kan perlu juga kayak gitu kan. Kan bisa jadi setiap guru sekarang bisa membuat materi sendiri-sendiri. Jadi bukan harus materi saya sih. Kalau ini yang tak buat di grup ini kan materi saya semua ya. Maksudnya nyari di Google gitu kan. Nanti tak bikin materi. Tapi kalau misalkan punya materi sendiri juga bisa. Misalkan untuk ngajar TK PAUD atau apa gitu. Wah pengen tak ajari ini yang ada gambarnya ya. Nanti bikin jadi edu creator aja. Nanti akunnya itu dijual ke murid-muridnya. Biar orang tua murid juga bisa ngajari di rumah. Jadi dia datang ke sekolahan tuh udah pinter. Karena kan orang tua murid kan juga bisa ngajari sendiri, wong itu kan soalnya kan sudah dipandu sama robot kan ngajarnya, kayak gitu. Udah pinter ngapain ke sekolah, Kak? Nah, yang untuk meluluskan aja. Biasanya kan dia kan biar dapat ijazah toh. Maksudnya Ini itu agak jadi dia itu kadang-kadang kalau sekarang ya, misalkan sistem sekarang itu nggak jelas ya ngajari ya. Sebenarnya yang diajarkan masuk ke otak murid apa enggak itu nggak jelas kalau sekarang itu. Makanya karena nggak jelas, orang tua murid pun cara ngajar anaknya juga nggak tahu cara ngajar ini gimana. Kan nggak tahu semua. Tapi kalau sudah sistem aplikasi kayak gini, gurunya aja bisa ngajari dan jelas masuk ke otak nanti diluluskan sama robotnya. Dan orang tua murid juga bisa membantu mengajar muridnya di rumah. Otomatis kayak PAUD-PAUD membaca itu jadi lebih cepat. Karena orang tua murid saja bisa mengajar muridnya. Ini sudah tak buktikan sih. Maksudnya itu saya kan pernah uji coba yang membaca Al-Quran itu di TPQ Al-Kausar ya. Itu kan muridnya kan kelas 1 SD TK. Jadi umurnya masih 5 dan 6 tahun ya. Itu ternyata muridnya tak libat ke ngajar itu bisa. Karena kan kecil-kecil tapi banyak, saya bingung. Maju satu-satu nggak mungkin selesai. Nah, terus akhirnya kan tetap terpaksa saya yang levelnya tinggi tak suruh ngajar sih. Meskipun dia masih kecil banget. Lah ya ternyata bisa ternyata. Ngajar pakai HP itu bisa ternyata. Ya meskipun nggak maksimal ya, tapi bisa. Jadi kalau misalkan anak kecil aja bisa pakai ini, masa orang tua murid nggak bisa kan gitu. Jadi biar lebih cepat pintar sih. Lebih cepat pintar nanti di sekolahan kan sing seharusnya TK membutuhkan waktu ya kadang-kadang sampai 6 tahun belum bisa baca misalkan. Lah nanti karena dibantu sama orang tuanya bareng kan jadi mungkin hanya berapa bulan saja udah bisa, mungkin 3 bulan 4 bulan udah pintar lagi kok, wis pintar malah langsung melompat SDW. iya. Ada lagi gak? Nggak ada, ini tak lanjut ya. Ini cara bekerja sama. Ini bekerja sama itu biasanya instansi ya, kayak sekolah-sekolah itu kadang-kadang dia kepengen pakai sistem level. Nah ini tak tunjuk ke ini cara bekerja sama nih. Ini biasanya nanti tak kasih diskon 30% sih.
Kalau misalkan daftarkan instansinya, saya misalkan PAUD mau pakai sistem level gitu, bisa nanti akunnya diskon 30% gitu. Nah nanti kan bisa dijual ke muridnya kayak gitu ya. Kemarin kan saya nyoba PAUD yang di TK Al Mansur itu. Nah itu sama kayak gitu, muridnya suruh beli akun semua, tapi tak amplopi sih yang akunnya sih, paling cuma isinya username, password, sama petunjuk pemakaian, gitu aja. Nah itu tak amplopi, itu tak kirim ke sana semua gitu, modelnya gitu. Jadi sekarang itu belajarnya nggak buku ya, kalau buku itu udah jadul ya, maksudnya buku itu nggak bisa mengatur pengulangan, buku itu nggak bisa mengatur lulus tidaknya murid. Tapi kalau pakai aplikasi ini bisa semua, bahkan orang tua bisa membantu ngajari biar cepat. Nah ini cara bekerja sama ya. Ini biasanya, nah ini biasanya kan ini ya, pendaftaran instansi. Ini semua pelajaran bisa sih, apapun sih. Wong kuncinya apa? Kuncinya orang belajar itu hanya pengulangan yang efisien. Sebenarnya itu aja sih. Nggak ada yang lain. Kalau misalkan udah ketemu cara mengatur pengulangan yang efisien, udah semua pelajaran bisa semua. Jadi tinggal ngatur robotnya mau di sistem bagaimana itu bisa. Ini ya pendaftaran instansi. Nah kayak gini sih. Nanti tinggal ngisi aja, terus register. Nah ini kalau mau lihat data instansi juga bisa ini. Ini sebenarnya udah banyak instansi yang sih. Cuma itu masih banyak yang belum bisa pakai. Oh ini nggak keluar. Nanti daftarnya harusnya ada di sini, tapi ini kalau nggak keluar ya, harusnya keluar. Error berarti. Nah itu nanti muncul di sini sih data instansi itu siapa aja yang terdaftar. Nah itu nanti kalau misalkan beli akun bisa langsung jumlah besar, bisa mau di amplopi atau cuma data atau username password juga bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada tak lanjutkan sesi 6. Sudah tidak ada, Pak. Oh tidak ada ya, ini sesi 6 ya. Ini tanya jawab yang sering ditanyakan. Bagaimana jika ini misalkan untuk TK PAUD ya, bagaimana jika sudah lulus sampai level 55 untuk membaca TK PAUD tapi belum lancar bacanya? Jawabnya, rumus belajar membaca TK PAUD jumlahnya ada lebih dari 250 rumus yang dibagi dalam 54 level. Masing-masing level diisi 5 rumus per levelnya dan diurutkan dari rumus paling mudah ke sulit. Robot sistem level hanya bertugas untuk mendeteksi jika 5 rumus sudah masuk ke otak maka diluluskan. Setelah 250 rumus masuk ke otak semua, terkadang ada murid yang belum lancar membacanya karena lupa sebagian rumusnya. Maka solusinya adalah dilancarkan di level 55. Level 55 isinya hanya bacaan saja lebih dari 100 lembar bacaan. Jika sudah lancar bacanya, baru diluluskan meskipun belum selesai sampai 100 lembar. Ini tak perlihatkan level 55-nya ya, yang TK PAUD. Jadi rumusnya memang banyak sih untuk TK PAUD itu sih. Dan itu mau saya ringkes lagi sudah nggak bisa. Nah ini kayak gini sih, yang level 55 ini tinggal dibaca aja. Nah ini misalkan baca ini satu belum lancar, ya nanti lanjut level baca yang halaman 2. Belum lancar juga, baca yang halaman 3, masih belum lancar juga, halaman 4 belum lancar juga. Misalkan nanti ternyata sudah sampai halaman, pokoknya kalau level melanyahkan itu harus baca terus sih, tapi sambil dituntun. Kalau ada rumus-rumus yang lupa, kadang-kadang memang ada yang lupa. Misalkan ini sampai halaman 100, ternyata dia membacanya udah ngicis ya, udah lancar, ya udah nggak perlu dilanjutin, berarti dia udah ahli membaca soalnya kayak gitu. Jadi level 55 itu hanya melancarkan bacaannya. Kalau level 1 sampai 54 itu memasukkan rumus-rumusnya membaca. Rumus-rumusnya membaca kan memang banyak, lebih dari 250 rumus ya. Kalau udah masuk ke otak semua kan berarti datanya udah ada di otaknya. Kalau datanya sudah ada, kan tinggal melanyahkan saja. Melanyahkan saja kan, ini bacanya kayak gini terus, tinggal baca-baca terus sih. Kalau melanyahkan. Kalau misalkan dia baru baca yang satu ini sudah lanyah, sudah pinter,
ya udah berarti memang dia udah bisa baca, berarti nggak perlu belajar lagi kan, dia memang udah pinter. Kan tidak semua orang juga pelupa, soalnya ada juga yang daya ingatnya tajam. Kalau yang daya ingatnya tajam itu biasanya nggak perlu banyak-banyak pelanyahan udah lancar dia bacanya. Terus ini ya, kalau misalkan yang membaca Al-Quran, bagaimana jika sudah lulus sampai level 21 untuk belajar membaca Al-Quran tapi belum lancar bacanya? Nah, kalau rumus membaca Al-Quran, ini ya jawabannya ya, rumus belajar membaca Al-Quran jumlahnya ada lebih dari 200 rumus yang dibagi dalam 21 level. Masing-masing level diisi 10 rumus per levelnya dan diurutkan dari rumus paling mudah ke sulit. Robot system level hanya bertugas untuk mendeteksi jika 10 rumus sudah masuk ke otak, maka diluluskan. Setelah 200 rumus masuk ke otak semua, terkadang ada murid yang belum lancar membacanya karena lupa sebagian rumusnya. Maka solusinya adalah dilancarkan di Al-Quran mulai juz 1 urut sampai juz 30. Jika sampai juz 2 membaca Al-Qurannya sudah lancar, baru boleh masuk level tajwid gharib. Jadi kalau yang membaca Al-Quran itu sama ya, ini tak bikin 10 rumus karena memang membaca Al-Quran itu karena 10 maksudnya dianjurkan bagi yang sudah bisa membaca ABCD ya, maksudnya itu lebih mudah. Ya sebenarnya bisa juga yang belum bisa membaca ABCD, tapi usianya biasanya kadang-kadang pengaruh sih, karena 10 rumus ini memasukkan ke otaknya itu agak lama loh, beda sama yang 5 rumus. Kalau PAUD kan rata-rata umurnya 4, 5, 6 ya. Nah itu kalau memasukkannya tak bikin 10 rumus itu terlalu berat bagi mereka, maksudnya itu satu level itu lulusnya lama, meskipun itu masuknya bisa lebih dalam daripada 5 rumus ya. Jadi semakin dalam satu level itu banyak rumus, itu masuk ke otaknya itu dalam banget, sampai otak yang paling dalam. Kalau 5 kan berarti otaknya agak dangkal masuknya, karena kan 5 kan pengulangannya dia hanya mengingat 5. Tapi kalau mengingat 10 kok berhasil lulus, itu dia ingatannya lebih tajam daripada. Makanya yang membaca Al-Quran itu tak bikin 10 rumus sih, bukan 5 rumus per levelnya. Tak bikin 10 rumus. Makanya biar masuknya itu dalam, harapannya karena ini 10 rumus, harapannya nanti lupanya itu sedikit. Jadi masuk Al-Quran itu langsung cepat lancar gitu. Nah ini udah tak uji coba ya, yang metode sistem level ini tak uji coba di TPQ Al-Kausar itu saya dengan 2 metode ya, jadi 2 guru ya. Jadi yang satu metode Yambua, yang saya itu pakai sistem level. Jadi ngajinya itu muridnya 2 kali. Jadi pertama di Yambua, pertama di sistem level, terus kedua di Yambua gitu. Jadi habis maju sama saya, terus maju lagi sama guru Yambua 2 kali. Lah ternyata setelah diuji coba, itu ternyata di Yambua itu masih level 3 ya, masih jilid 3. Itu yang di saya itu udah tak masuk ke di Al-Quran karena dia udah lulus sampai level 21. Jadi langsung tak masuk ke di Al-Quran. Sebenarnya kan terus sama gurunya yang Yambua itu kan saya lah ini apa enggak langsung dilompat ke Al-Quran aja doh, aslinya dia kan udah bisa baca, rumus-rumusnya juga sudah masuk ke otak semua kan. Tapi yang guru Yambua itu kan karena jilidnya banyak ya, tetap dia kekeh harus urut, nggak bisa, tetap harus urut sesuai jilidnya gitu. Ya wes akhirnya kelamaan toh, tapi dia sini udah bisa baca sebenarnya. Nah ini ada pertanyaan enggak ini yang sesi 6? Iya Pak, saya dulu pas waktu masih kecil ngajinya juga pindah-pindah, jadi udah bisa baca Al-Quran. Terus yang ikutnya ikut yang kelas tajwid gharib doang, nggak baca Al-Quran dulu. Nah, nggak apa-apa sih, langsung tajwid gharib nggak apa-apa. Cuman kalau baca Al-Qur'annya pengen lancar, ya solusinya belajarnya pakai sistem level ini biar cepat sih. Tapi kalau misalkan ya bacanya udah agak lancar ya, coba disuruh ngaji pakai jilid kan ya nggak mau juga. Karena kan terlalu tebel banyak kan gitu. Tapi kalau ini misalkan mau mengurangi, hanya mungkin ada beberapa rumus yang belum masuk ke otak, mungkin rumus-rumus yang sukun atau yang tanwin atau yang apa gitu, boleh juga yang membaca Al-Quran sampai lulus. Cuman yang membaca Al-Quran itu kemarin kan tak bilangi yang guru ngajar itu, kalau misalkan dia udah lulus sampai level 21, masuk ke Al-Quran dulu, jangan langsung dilompat ke tajwid, karena
barangkali dia memang belum lancar baca Al-Qur'annya. Kan kadang-kadang kan meskipun dia rumus-rumus membaca Al-Qur'an udah dimasukkan ke otak semua, tapi kalau banyak yang lupa juga kan nggak ngerti, harus dicoba di Al-Qur'an sih sampai lancar dulu baru nanti masuk tajwid. Tapi kalau baca Al-Qur'annya udah lancar, langsung tajwid gharib aja, karena itu ada ilmu baru lagi kan gitu. Maksudnya itu tahu nama-nama tajwidnya, tahu gharibnya. Itu sampai level 42, 22 sampai level 42 ya. Level 42 itu nanti di Al-Qur'an langsung satu halaman Al-Qur'an harus tanpa salah satu pun baru bisa lulus. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau misalnya di dalam satu kali pertemuan itu ikut 2 kelas tajwid gharib sama baca Al-Qur'an boleh apa enggak, Pak? Bisa apa Boleh, enggak, Pak? boleh, boleh. 2 kelas boleh, cuman kalau yang yang ngisi, maksudnya yang ngisi di kelas itu sedikit. Misalkan contoh ya, yang ngisi hari ini misalkan ternyata ada 30 orang misalkan. Lah, yang ngisi 30 orang tapi masing ngisinya double ya. 2, ya berarti nanti yang terpilih 1. Karena kan nanti kan deteksi duplikat soalnya. Deteksi duplikat otomatis. Yang duplikat-duplikat itu hanya dipilih 1 kalau yang murid yang masuk di jam itu banyak. Tapi kalau yang murid yang masuk di jam itu misalkan jam pagi, biasanya kan jam pagi kan jarang ya. Lah itu cuma 8 orang. Masih ambil 3 pun ya nggak masalah juga. Misal ketiga pelajaran sekaligus bisa dalam 1 jam itu. Nanti bisa masuk maksimal 3 sih, nggak boleh lebih. Kemarin kan ada juga yang ngisi sampai 5 sampai 6, oh banyak sekali lah. Nanti murid yang lain nunggunya kelamaan. Lah kan 6 kali 5 menit udah 30 menit sendiri itu. Makanya Nggih, itu Pak. dibikin maksimal 3, berarti maksimal 15 menit. Cuma ketika yang ngisi banyak, yang ngisi di kelas itu banyak sekali ya, terpaksa tetap diambil satu-satu sih. Karena kan dalam 1 jam hanya 10 orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.